kepada sifat-sifat zuhud. Sifat zuhud artinya sifat yang menerima apa adanya, tidak bersifat tamak, menerima secukupnya dengan apa yang diberikan oleh Allah, dengan tidak berambisi, tidak tamak. Wa minal bukhli ila sakhah, dari sifat kebakilan kepada sifat kedermawanan. Wa minasyakki ilal yakin, dan dari sifat ragu, dari keraguan ila yakin, pada keyakinan. Wa minal ghaflati, dan dari kelalaian ila yakin, pada perhatian. Semakin perhatian, semakin mendalami agama lebih baik, tidak lalai. Wa minal ghurur, dari tertipu ila takwa, pada ketakwaan. Ini artinya PR semacam ini sebenarnya ditujukan ke para ustaz, ke saya, ke ustaz, supaya terus berupaya untuk lebih baik. Karena berarti PR-nya sangat berat. Jadi tidak semudah itu. Jadi mengajak manusia itu harusnya ambisinya bukan kok ingin dibilang wow, ingin dibilang hebat, ingin dipuji, ingin menjadi orang yang nomor satu misalnya. Diundang kemana-mana, kemudian mendapatkan like, subscribe. Nah, sekarang ini like dan subscribe gitu. Bukan itu, tapi PR dia sebagai orang yang mengajak manusia itu harusnya bisa membawa manusia dari keinginan keduniaan menuju kepada keinginan akhirat, daripada maksiat menuju kepada ketaatan. Itu bukan yang lain-lain. Wa minal hirs ila zuhud, dari ambisi kepada sifat zuhud, pada sifat untuk betul-betul menerima apa yang ada pada pembagian zuhud. Wa minal bukhl ila sakhah, dari sifat bakhil menjadi orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar memberikan kontribusi pada masyarakat. Kalau tidak punya harta, dia punya ilmu, ya harus berubah dengan ilmunya. Kalau tidak punya apa-apa, harus baik hati sama orang. Dia tidak punya apa-apa, malah mukanya masam terus, tidak mau senyum. Wa minasyakki ilal yakin, dari keraguan menuju kepada keyakinan. Wa minal ghaflati ilal yakin, sudah disebutkan tadi. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, wa tuhabbiba ilaihimul akhirah. Artinya para ustaz, para dai ini harusnya membuat masyarakat, membuat orang yang mendengar itu menjadi senang kepada akhirat. Wa tubaghidu alaihim dunya, dan membencikan atau menjadikan masyarakat itu menjauhi keburukan-keburukan dunia. Ini maksudnya dunia ini adalah syahwat atau sesuatu yang ujung-ujungnya kepentingan dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadati was-zuhd, dan mengajarkan kepada mereka ilmu ibadah, ilmu fikih, ilmu dan was-zuhd. Zuhud ini berarti ilmu dalam. Ada fikih zahir, ada fikih batin. Kalau fikih zahir itu ya fikih syariat, kalau fikih batin ya tasawuf. Tasawuf ini adalah
fikih batin. Nah, maka ada kitab yang paling luar biasa yang mengumpulkan antara fikih zahir dan fikih batin itu ya kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab ini di dalamnya ada fikih yang zahir dan fikih yang batin. Amalan luar secara syariat dan amalan dalam secara hakikat, secara tasawuf. لأن الغالب على اتباع الزيد على عن منهج الشرع. Kenapa? Karena al-ghalib ala tibai yang menjadi dominan pada kecondongan mereka atau kebiasaan mereka manusia masyarakat kita, az-zaid itu cenderung untuk tidak taat. Az-zaid cenderung melenceng daripada ikut ceramah, mendengarkan ngaji misalkan, yang penting dangdutan, yang penting jaranan, iya kan? Itu ibarat. Jadi memang seperti itu. Artinya manusia itu memang diciptakan seperti itu. Jadi kecondongan mereka untuk sesuatu yang bersifat menghibur, bersifat melenceng itu lebih dominan. Makanya para dai, para ustadz ini diminta untuk mengajarkan manusia untuk selalu beribadah, untuk bersikap zuhud, ya, untuk bersikap bagaimana manusia ini supaya beribadah kepada Allah. Ya tentu tidak mudah, banyak isu. Saya berkali-kali saya katakan kalau tinggal di pesantren ini banyak musuh secara lahir dan batin. Karena setan itu ada setan jin dan setan manusia. Maka ya harus tegar, ya harus kuat. Zikirnya, kemudian istighosahnya harus kuat. Kalau yang nggak kuat istighosah ya hancur. Hancur, gak kerasan dan gak betah, pasti. Wasa'yu fima la yurdullah ta'ala bih, termasuk ini suka berupaya untuk bermaksiat sehingga tidak mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Wal istighal bil akhlaq al-radiyah, dan menyibukkan diri pada akhlak yang buruk, akhlak yang rendah. Itu condongan manusia, kecondongan manusia normal seperti itu. Al-ghalib ala tibahi, ini kata Imam Ghazali. Kecenderungan manusia itu seperti itu. Al-ghalib ala tibahihim, dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Fa'alqi fi qulubihim, maka berikan pengingat kepada mereka dengan rasa bisa takut pada Allah, rasa bisa takut kepada akhirat, pada neraka. Qulubihim warrabbihim, diajar, diperbaiki, diingatkan, wahadzirhum, dan peringati mereka. Amma yastaqbiluna minal makhawif, tentang apa-apa yang akan dihadapi minal makhawif, dari rasa-rasa takut, dari rasa-rasa yang tentunya bisa menjadikan mereka itu menjadi takut kepada Allah, takut kepada akhirat. Wala'alla sifat ibadah tatabayyah. Dengan itu semoga sifat batiniah mereka bisa berubah, sifat dalam mereka bisa lebih takut kepada Allah, tatabayyah, daripada yang pertama ala tibaihim, al-adl al-ghalib ala tibaihim,
yaitu condong mudah-mudahan mereka untuk bersenang-senang, untuk mengerjakan sesuatu yang buruk gitu kan. Dengan peringatan kita, dengan ngaji kita gitu, supaya mereka bisa berubah secara batinnya, hatinya bisa berubah. Wa muamalat al-zahirihim, jadi sifat di dalam mereka bisa berubah, kemudian sifat muamalah, bagaimana mereka bermuamalah, bersosial secara zahir, secara nampak itu kata badalu bisa berubah juga. Yang dulunya egois, yang dulunya tidak tidak memperhatikan orang atau tidak bermuka manis. Secara zahir mereka bisa bermuka manis, tidak jahat. Wa yuzhiruna al-hirs, dan menampakkan ambisi, waruhbah fi ta'ah, dan senang kepada ketaatan, waruju'a lil maksiyah, dan tidak kembali kepada maksiat. Ar-ruju' lil maksiyah, jadi yang suka misalkan mabuk-mabukan, yang suka judi, itu menjadi tidak suka. Wa hadza tariqul wa'di wan nasr, dan inilah cara seseorang atau ini adalah semacam misi yang ada pada para ustaz, para dai. Ini berat mudah. Terkadang mengajak dirinya sendiri, seorang ustaz itu terkadang susah, gitu. Apalagi mengajak orang lain. Dan dari seperti yang saya katakan tadi, ngobati dirinya sendiri itu susah, berat. Apalagi ngajak orang lain, benahi orang lain. Jadi benahi diri sendiri itu berat. Jadi berkali-kali saya katakan, dan usikum wa iyaya, jadi menasihati dirinya sendiri untuk bisa menasihati orang lain. Wa kullu wa'din la yaqumu hakadha, dan setiap nasihat, setiap pengajaran layak hakadha yang tidak seperti ini, tidak bisa mengajak manusia dari maksiat kepada ketaatan, tidak bisa merubah pribadi manusia, tidak bisa mengajak atau bisa menyontohkan manusia kepada kebenaran, fahuwa wabal, maka itu adalah bencana. Alamakon wasan, pada siapa yang mengajak dan pada siapa yang diajak. Di sini pada siapa yang berkata dan pada siapa yang mendengar, yang mengajak dan yang diajak. Ustadznya sendiri dan masyarakatnya itu bentar. Kalau maka sebab bentarnya dari ustadznya, dari orang yang mengajak. Karena tujuannya salah. Tujuannya supaya dipuji, supaya di like, subscribe, ya kan? Supaya mendapat ungkapan hebat, supaya mendapat sanjungan dan lain-lain. Maka kalau tidak bisa mengajak kepada yang sebenarnya, tidak pada tujuan yang sebenarnya, maka malah justru menjadi bencana. Menjadi bencana. Wa balun ala man qala wa sabba. Bal qila innahu ghawlun. Kila dikatakan hal-hal semacam ini menjadi ghawlun, menjadi fitnah, menjadi malapetaka. Wa syaitan, dan bahkan menjadi syaitan. Jadi yang itu ustaz karena dia seperti itu, bukan menjadi ustaz, bukan menjadi penasihat, tapi malah menjadi syaitan. Hati-hati. Makanya ini dididik untuk menjadi ustaz, menjadi pengajar, ya. Paling tidak mengajari keluarganya, ya kan? Nanti ke depan itu
atau mengajar masyarakatnya. Yang penting menjadi pengajar, menjadi apa namanya, pengingat. Maka kalau tidak bisa menjadi pengingat semacam itu, bahkan apa yang dimaunya adalah sesuatu yang di luar daripada keikhlasan, maka akan menjadi ghul wa syaitan, dan setan. Yadhabu bil khalqi 'anil tariq wa yuhdihu. Jadi seakan-akan pergi atau bersama dengan manusia itu dan justru akan menghancurkan mereka. Fayajibu alaihim ayyafirru minhu. Maka kalau ketemu dengan orang yang seperti ini, ustaz yang seperti ini, ya kan, dalam kitab ini disebut ayyafirru minhu, ya, harus dihindari. Lianna ma yufsidu hadzal qa'il min dinihim, karena apa yang menjadikan merusak pada orang yang berkata seperti ini dinihim dari agamanya, la yastati'u bimithlihi syaitan. Bahkan setan pun tidak bisa seperti itu mempengaruhi orang dengan menyuruh kepada kemaksiatan misalnya. Nah, jadi lebih parah gitu kan, buruknya lebih parah. Wa man kana lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi an yanzilahu an manadiril muslimin. Ya, barang siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan, maka harus diturunkan dari jalannya dia berdakwah, dari jalannya dia mengajar. Bahkan sampai seperti itu, orang yang ambisinya kebalik tadi ya, kalau yang benar kan mengarahkan kepada ayat, mengarahkan kepada ketaatan, mengarahkan kepada kedermawanan, memberikan peringatan kepada para manusia untuk takut untuk akhirat, gitu. Tapi kok sebaliknya, ya lebih baik dijauhi, karena itu seperti setan, bahkan setan tidak bisa seperti itu. Dan barang siapa yang punya kekuasaan, aparat misalnya, harus bertindak dengan tegas, mencekal orang yang seperti itu, gitu ya. Wajabna'hu amma syarahu, dan menghentikan atau mencegah dari apa yang dia lakukan. Fa'inna min jumlatil amri bil ma'ruf, fa'innahu, maka yang seperti ini min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena yang seperti ini seperti melaksanakan tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya banyak juga yang menjadi bulan-bulanan dari masyarakat itu, banyak dai-dai yang juga dimusuhi di masyarakat ya. Karena memang kadang nggak sesuai dengan manhajnya dia gitu. Jadi seorang dai itu kadang mempunyai manhaj tersendiri sehingga dia salah tempat, sehingga jadi bulan-bulan masyarakat, bahkan sampai aparat. Jadi dicekal ketika dai itu karena dia membahas politik gitu kan, akhirnya tidak sesuai dengan kekuasaannya, maka dicekal. Maka harus hati-hati. Ini hal semacam ini pun adalah sesuatu yang sangat sensitif. Misalkan saya mengkritik, kemudian di video itu bisa-bisa saya dicekal di penjara, macam itu. Artinya sekarang itu berat. Mau mengatakan kebaikan itu tidak mudah. Gitu. Wasani mimma tad'u, dan yang ketiga dari apa yang harus kamu tinggalkan, Allah tukharital ummah. Allah tukharital, janganlah hendaknya kamu bercampur al-umaro pada pemerintah, wassalatin dan penguasa, walatarau, dan jangan melihat mereka dengan penglihatan yang
seakan-akan mereka itu segalanya. Wala tarohum, maksudnya di sini jangan melihat mereka dengan penglihatan yang mereka adalah penguasa, punya segalanya, bisa apa saja. Jangan. Lianna ru'yatahum, karena melihat mereka yang seperti itu, wa mujalasatahum, dan duduk bersama mereka, wa mukhalatatuhum, dan kumpul bersama mereka itu untuk kepentingan-kepentingan dunia, maksudnya ya, afatun azimatun, adalah merupakan suatu suatu bencana yang besar. Afatun azimatun, ya kan, potensi untuk mendapat mendapat keuntungan itu besar. Ustaz, dai itu kadang ketika bersama para penguasa pejabat itu menjadi semacam menginginkan kepentingan, asalkan bisa diarahkan kepada kebaikan, tidak masalah. Tapi karena kecondongan masyarakat, kecondongan manusia itu disebutkan tadi pertama, itu condongnya kepada keburukan, ya, terlepas daripada pemerintah sendiri. Maka ketika para ustadz ini kalah dengan apa yang menjadi kemauan penguasa, ya tentunya akan mengikuti apa yang diinginkan penguasa gitu. Jadi semacam guru, ustaz, kemudian para dai itu semacam senjata yang mana bisa dibeli oleh para penguasa. Artinya di sini maksudnya Imam Ghazali dengan mengajak jangan mudah-mudah dibeli. Kalau kamu nanti jadi ustaz, jadi guru, jadi pengajar, kemudian jadi dai ceramah, gitu ya, jangan mudah-mudah dibeli oleh penguasa. Diarahkan kepada semaunya, diarahkan kepada harus seperti ini, harus mengikuti kekuasaannya dan seperti itu. Ini adalah suatu afat, suatu bencana yang besar. Tidak apa-apa kalau kamu harus bermuasyarah, harus berkumpul kepada penguasa pejabat, tidak masalah. Yang penting bisa diarahkan kepada kebaikan. Yang penting jangan dibeli agamanya. Gimana agama dibeli? Jadi diselewengkan, agamanya itu diselewengkan. Jadi kepentingan agama dihilangkan, dijadikan kepentingan kekuasaan. Walau tidak jika kamu dikenai atau ditimpa dengan hal seperti ini, da'anka, maka tinggalkan madhahum, pujian mereka, wasa'ahum, dan sanjungan mereka. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yaghdhabu, murka, idza mudiha, ketika dipuji al-fasik wa dhalim, ketika dipuji oleh orang fasik dan orang dhalim. Jadi ketika seseorang itu dipuji oleh orang fasik, orang dhalim itu justru tidak mendapat sanjungan dari Allah, malah dimurkai kan. Maka kalau kamu ingin disanjung, dipuji, itu bukan keinginan ya, tapi oleh orang-orang yang baik, hebat. Tapi kalau yang muji kamu ini orang fasik, orang dhalim, justru kamu mendapat murka, gitu ya. Apalagi dalam hal keburukan. Wa man da'a ila qawli faqad ahabba yusallahu fi ardi. Bahkan ada orang yang mengharap dia itu terus ada, terus panjang umur, maksudnya faqad ahabba, maka dia itu orang itu ayyusa Allah fi ardi. Dia berharap seakan-akan Allah itu ingin tidak ditaati, ya, di dalam masyarakatnya, di dalam kehidupannya, di arti.
Warafiq mimma tada, dan yang keempat yang harus kamu tinggalkan, Allah takbala syai'an min ata'il umara wa hadayahum wa in alimta annaha halal li'anna tama'a minhum yufsiduna din. Allah takbala, jangan kamu terima syai'an, sesuatu min ata'il umara. Ini berat. Siapa yang nggak mau diberi? Jadi ini ada kewajiban yang ada maksudnya sebenarnya. Bukan serta-merta harus seperti itu. Artinya yang ada di dalam kitab itu pun kita harus bisa memfilter, gitu. Nggak harus sesuai dengan letterbox seperti apa yang dikatakan pemerintah. Jadi dikatakan seorang ustaz, seorang dai itu jangan mudah-mudah menerima hadiah, jangan mudah-mudah menerima pemberian daripada pemerintah. Wa in alimta annaha halal, bahkan kalau kita tahu itu halal. Li'anna tam'a minhum yufsidud din, karena ketamakan itu nantinya akan dapat menghancurkan agamanya. Li'annahu yatawalladu minhum mudahana wa mu'anu janibihim wal muwafaqah fi dhulmihim fahadha kulluhu fasadun fid din. Tentunya nanti akan melahirkan sifat mudahan. Apa sifat mudahan? Mudahana itu semacam apa ya? Pembiaran. Jadi usah biarilah Pak Kades ini ngono kae sejarno salah. Aku wis dikaya dia kok. Itu seperti itu ya. Usah biarilah Pak Caman itu kayak ngono kae. Aku ya kayak apa-apa, nggak bisa apa-apa ngomong kayak dia juga bisa ngomong. Artinya di sini seperti membatasi amar ma'ruf dan nahi munkar. Lebih kepada nahi munkar. Selama pemerintah itu bisa kita ajak untuk amar ma'ruf, untuk nahi munkar, dia memberikan hadiah, ya kita terima. Tapi kalau sampai pada batasan kita nanti tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan kekejian yang mungkin bisa menyebar parah, luas, maka tidak bisa kita tolerir. Ya. Nah, masyarakat harus dikumpulkan untuk bisa mengarahkan itu. Jadi ini intinya. Dan kita harus tahu juga, artinya kondisi politik yang ada pada zaman Ghazali dengan sekarang jelas beda. Karena dulu itu kerajaan, ini sekarang demokrasi, jadi tidak bisa langsung serta-merta disamakan. Ya. Maka kita baca kitab seperti ini pun kita harus tahu kondisi. Oh, ini kondisinya pada zaman Imam Ghazali, pada Imam zaman Ghazali itu tidak seperti sekarang. Tidak, misalnya Pak Kades ya tidak seperti sekarang, Pak Camat tidak seperti sekarang, tidak seperti sekarang. Tapi paling tidak kita tahu poin pentingnya gitu ya. Poin pentingnya bisa kita ambil bahwasannya jangan mudah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari orang lain ketika nantinya kita terbatas dalam hidupnya. Karena para ustaz, para dai ini akan menjadi sosok yang luar biasa nantinya gitu ya. Sehingga ketika penguasa itu ingin membatasi daripada dakwahnya orang ini, akan jadi suap seperti disuap gitu. Ya, itu poin pentingnya, artinya jangan sampai terbatasi oleh pemberian-pemberian dari pemerintah sehingga meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa aqallu madarrami annaka idza qawlta atau yawman tafa'ta min dunyahum ahbabtahu. Dan salah satu minimal bencana atau konsekuensi yang kamu terima ketika kamu menerima pemberian mereka, kamu menerima atau yang pemberian mereka, wantafa'ta min dunyahum, dan mengambil manfaat daripada keduniaan mereka, ahbabtahu, kamu akan mencintai mereka. Wa man ahabba ahadan yuhibbu tulahu,
Barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan menginginkan atau mengharapkan panjang umurnya. Wabawa ini dan wujudnya fitoro, kekekalannya secara darurat, fi mahabbati bapak zalim. Nah, ditakutkan nanti bisa terus ingin mencintai orang yang berlaku zalim, gitu ya. Dalam catatan ini pemerintah yang berlaku zalim, gitu ya. Iradatul, sehingga dikatakan mempunyai keinginan untuk berbuat zalim ala ibadillah ta'ala pada ibadah Allah, pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa iradatul kharabil alam, dikatakan seperti itu, artinya menginginkan rusaknya dunia. Fa'ayyu syai'in yakunu a'dharu min hadha 'ala ad-din wal 'aqibah. Apa sesuatu yang lebih bahaya terhadap agama dan terhadap kehidupan akhirat itu? Apa yang lebih bahaya daripada ini semua? Ya, maka jangan mudah-mudah mencintai orang, gitu ya. Jangan mudah-mudah mencintai orang, termasuk wanita. Ya, wanita pun kalau kamu nanti mau punya istri, ya cari yang baik, gitu. Jangan cari yang suka berbuat jahat, berbuat onar, berbicara tidak baik, akhlaknya buruk. Ya. Makanya di sini disebut fa'il syai'in yakunu adharru. Maka apa yang lebih berbahaya pada dirinya, pada keagamaannya dan pada kehidupan yang menjadi akhiratnya. Wa iyyaka an tubda'a bi istihba'i syaitan an qawli ba'dhin naslaka. Wa iyyaka dan hindarilah, jauhilah an tubda'a dari tertipu, dari trik istihwa syaitan dengan godaan syaitan, au qawli ba'dhin naslaka, atau ucapan manusia laka padamu. Bi annal afdala wal aula an ta'khudha ad-dina wad-dirhama minhu. Bahwasanya sesuatu yang paling utama dan yang paling pertama adalah bisa mengambil uang, dinar, dirham. Ya, kan ya ratusan ribu atau jutaan minimum dari mereka kalau ikut berupa nominal. Dirupiahkan. Wa tufarriqahuma bainal fuqara wal masakin. Dan kamu membeda-bedakannya orang yang bisa mengasih kamu uang itu, pemerintah, penguasa, dan orang-orang yang bisa memberikan kamu uang itu dengan bainal fuqara wal masakin, antara orang fakir dan miskin. Faidahum, maka orang-orang yang zalim seperti itu sesungguhnya yunfikuna fil fisq, menafkahkan, membelanjakan hartanya fil fisq, di dalam kefasikan, wal maksiat, dan kemaksiatan. Wa infaquka ala du'afa'in nas, dan infak kamu kepada manusia-manusia yang lemah khairun min infaqihim, lebih baik daripada infak mereka. Fa'inal la'in, maka sesungguhnya syaitan yang terlaknat qata'a a'naqal katsirin minan nas bihadhil waswasah, telah menyembelih leher-leher banyak orang bihadhil waswasah, dengan dengan gangguan seperti itu. Wa afatuhu kasir, qadzakarna fi ihya ulum fi ihya ulum fathuhu. Jadi setan itu sudah bisa menggoda manusia, ustaz-ustaz, dai-dai itu untuk tunduk kepada keinginan penguasa yang zalim, sehingga
menjadikan bencana dalam kehidupannya sendiri. Bahkan di sini sudah disebutkan dalam kitab beliau yang disebut kitab Ihyaul Ulum, Fatuhu sama, maka carilah, pelajarilah di sana samata. Wa amal arba'atu allati yanbaghi laka an taf'alaha. Dan adapun yang keempat yang harus kamu kerjakan, tadi yang di sini kan ada 4 hal yang kamu tinggalkan dan ada 4 hal yang harus kamu kerjakan. Ini kelanjutan daripada nasihat Imam Ghazali yang di dalam kitab Ayyuhal Walad ini yang terakhir. Di poin terakhir itu ada 4 hal yang harus dikerjakan. Kalau tadi 4 hal yang harus ditinggalkan, ya. Yang ini 4 hal yang harus dikerjakan. Wa amal arba'atu allati yanbaghi laka an taf'alaha. Ini pesan terakhir dalam kitab Ayyuhal Walad, yaitu poin terakhir, yaitu 4 hal yang harus dikerjakan oleh seseorang yang mencari ilmu agama, mencari ilmu sejati, ya, santri maksudnya. Apa yang harus dikerjakan? Al-awwal, anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala. Anta ja'ala, hendaknya menjadikan mu'amalataka, sosialmu, hubunganmu, mu'amalataka ma'allahi ta'ala, ya, kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bermuamalah, yang beribadah, sholat, ngaji dan sebagainya. Bihai sulau amanaka biha abduka tardo biha. Ya, sebagaimana kalau kamu menjadi seorang bos, ya, dan kamu punya bawahan, ya ya bermuamalah atau hubungan dengan kamu itu kamu senang dengan. Paham kan? Jadi kamu berhubungan kepada Allah itu seakan-akan berhubungan dengan atasan atau dengan bos, gitu ya. Bos itu orang yang memberikan kamu gaji. Kamu manusia itu cenderung taat ketika dikasih gaji, ketika dikasih itu ya. Kalau enggak ya dipecat, kan? Betul kan? Maka kamu berhubungan kepada Allah pun seperti itu. Harusnya kamu membuat senang Allah. Sama seperti karyawan harusnya senang, ingin disenangi sama bosnya. Bihai sulau amalaka bila aku datang gobihan. Walayaziku fafiruka alaihi walatabutau. Walayaziku, dan jangan menjadi sempit khatiruka, kekhawatiranmu alaihi, kepadanya, kepada Allah, walatabutau, dan jangan murka atau tidak menerima apa yang diberikan dari ibadah dan semua keagamaan. Wa ma la tarda li nafsika min abdikal majazi, dan apa yang tidak kamu sukai daripada karyawan atau istilahnya bawahan abdikal majazi, la yarḍallahu ta'ala minka, begitu juga Allah tidak akan ridho kepada wa huwa sayyiduka al-haqiqi, dan dia adalah bos kamu yang sesungguhnya, yang betul-betul memberikan apa saja pada kita tanpa pamrih, gitu kan. Jadi ini seperti membuat ibarat, jadi Ghazali seperti membuat ibarat bos kepada karyawan. Coba ini adalah imam, mana imam? Imam ini bapaknya bos, punya karyawan ya, banyak karyawan.
Coba karyawan macam-macam sama bapaknya, jelas didepak, jelas dipecat. Betul nggak? Luar biasa ini. Macam-macam dipecat oleh karyawan. Itu nggak alam. Pak Kepala Desa macam-macam pecat. Nggak usah jadi ini lagi. Pecat. Maka atau ibaratkan misalnya, amin dari bos besar. Amin. Punya karyawan misalnya, siapa namanya Bastian. Bastian kerja. Seandainya Bastian ini tidak mau kerja, malah melawan Amin, apa konsekuensinya? Apa? Dipecat. Bastian dipecat. Kerja yang lain. Betul nggak? Sama seperti itu. Artinya Imam Ghazali ingin memberikan gambaran bahwasanya hamba manusia itu seperti itu ibaratnya. Maka Bastian kalau ingin tetap kerja, ingin tetap mendapat gaji, harusnya taat pada Amin gitu kan. Tidak membangkang. Begitu juga kita kalau masih dapat kasih sayang Allah, tentu harus taat pada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ini yang pertama yang harus dilakukan, kata Imam Ghazali. Artinya harus betul-betul taat penuh gitu, bukan taat yang main-main, bukan taat di belakang taat, di depan taat, di belakang nggak taat. Tapi kerjaan itu harus beres, ibadah kita harus beres. Jangan sampai setengah-setengah, harus tuntas. Lalu siapa itu yang itu? Rapi, coba dulu lagi Rapi. Rapi baju. Di sini. Maju. Nah. Jadi ibadah kita harus tuntas sebagaimana karyawan Bastian ini harus tuntas pekerjaannya kepada Amin. Misalnya. Begitu juga tuntas pekerjaan saya beribadah ini kepada Allah. Jangan sampai tidak tuntas, gitu kan? Nggak selesai, nggak beres, pecah, nggak beres apalagi sampai membuat kerusakan. Ini kalau dipikir secara logika kita pikir Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipikir secara logika tapi kan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak seperti yang gak beres uang. Gak seperti itu. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita sebagai hamba itu harusnya tahu diri gitu, paham maksudnya? Kalau kita sama manusia saja ibaratnya kita patuh karena digaji, karena diberikan upah, ya. Kenapa kok sama Allah tidak seperti itu gitu? Jadi seakan-akan Imam Ghazali ini ingin mengkritik kita sebagai hamba Allah kok masih takut sama manusia, ya? Kenapa kok manusia masih dijadikan prioritas daripada Allah? Paham maksudnya ini? Yang pertama. Watani, dan yang kedua, ulama amil tabinas ij'al kama tarqali nafsika minhum. Li'annahu yahmulu imanu abdin hatta yuhibba lisa'ili nasi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kedua, kalau kamu berhubungan kepada seseorang binas, bekerja dengan manusia, ij'al, jadikan kama tarqali sebagaimana yang kamu suka li nafsika bagi dirimu sendiri minhum dari mereka. Lianau karena itu layak mulu imanu abdi, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba, sehingga mencintai lisa'linas pada semua manusia ma yuhibbu li nafsi, pada apa yang dia sukai pada dirinya sendiri. Jadi di sini nasihat yang umum.
Contohnya misalnya si siswa sama Rian. Kalau siswa ini kepada Rian dia ingin dihargai, maka Rian apa namanya? Siswa harus menghargai Rian gitu kan. Gitu pula Rian harus menghargai siswa. Maksudnya apa? Dihargai, diajari, dihargai. Jangan sampai tak ngajari. Siswa dapat hadiah, dapat uang. Ini yang beribadah. Itu senang Rian. Nanti sebaliknya gitu juga. Jika dapat uang, dapat jasa, ini Rian, maka saling ngajari. Jadi memberikan kecintaan ya kepada sesama sebagaimana mereka, sebagaimana orang lain itu bisa menghargai kita, bisa mencintai kita dengan perhatiannya, dengan kasih sayangnya dan seterusnya gitu kan. Jadi hadisnya wa ahibban nasi kama tuhibbu li nafsika, kama tuhibbu li nafsika. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wasalis, dan yang ketiga yang harus dilakukan, idza qara'tal ilma aw tala'tahu yanbaghi an yakuna ilman yuslimu qalbaka wa yuzakki nafsaka. Kama law 'alimta anna umraka ma baqiya غير أسبوع ففي الضرورة لا تستغل فيها بعلم الفقه وإلى رسول الله كلام وأمثالها لأنك تعلم هذه الأمور لا تدركها بل تستغل في مراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والأعراض عن علائق الدنيا وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة وتستغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موضوعه فيه. Nah, di sini yang ketiga yang harus dikerjakan seorang pelajar, seorang yang belajar santri, ya. Idza qara'tal ilma aw tala'tahu, kalau kamu ingin belajar sesuatu ilmu yang bagi ayakuna ilmu, harus ilmu itu adalah ilmu yang bisa mengobati, yang bisa membenahi qalbaka, membenahi hatimu. Wa yuzakki nafsaka dan membersihkan hatimu, jiwa. Kama law alimta anna umruka ma baqiya ghairu usbuh. Misalnya kamu umur kamu itu nggak panjang, seminggu lagi sudah mati. Jadi ibaratkan seminggu lagi kamu sudah mati. Adik, misalkan seminggu lagi kamu mati, gimana perasaan? Apa yang kamu siapkan dari ilmu itu? Tidak mungkin kamu belajar ilmu fikih atau ilmu debat, ilmu matematika, tidak mungkin. Ibaratnya besok ini ada apa? Hari Selasa mungkin. Sehingga manusia seakan-akan mencari ilmu itu mencari yang paling penting, yang paling berharga dalam keilmuannya, dalam kehidupannya. Sehingga mencari ilmu yang betul-betul bisa membenahi diri, memperbaiki diri, membuat dirinya lebih baik dari yang dulunya nakal menjadi baik. Dan termasuk ini kalian di sini, santri. Dari dulunya ugal-ugalan, yang di rumah tak karuan, itu Anda bisa menjadi lebih baik, gitu kan? Ilmunya, belajar ilmu adab, ilmu kesopanan, ilmu yang bisa mengarahkan perilaku kita menjadi lebih baik. Ini
sampai harusnya seperti itu. Tidak kemudian mementingkan ilmu-ilmu yang di luar kebutuhannya itu. Jadi di sini Imam Ghazali ingin memberikan sesuatu yang paling primer. Artinya apa? Mencari ilmu yang bisa membenahi hati itu adalah fardu ain. Jadi istilahnya kalian di pondok ini belajar adab itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan fardu ain. Sesuatu yang harus ya, bahkan tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau kita misalnya alif tadi dikatakan 1 minggu lagi nanti, kita harus mencari yang paling apa namanya, yang paling berharga yang saya pelajari itu apa kalau seminggu saya lagi mati? Apa upaya saya kalau saya lagi seminggu lagi mati? Maka nggak penting ilmu-ilmu seperti ilmu debat, ilmu apa namanya untuk hal-hal yang itu tidak penting, apalagi ilmu-ilmu yang bersifat umum. Ilmu agama saja menurut Imam Ghazali tidak penting, kata beliau. Fikih, ilmu, usul, kalam, tidak penting. Di anak kata alam anak hari ulum la tabika. Karena dalam masa seminggu itu ilmu-ilmu semacam ini tidak bisa memberikan manfaat bagi kamu. Ya, fikih tetap penting, ilmu-ilmu, semua ilmu tetap penting, tapi ini masalahnya seminggu lagi mati gitu. Paham? Ibarat. Ini ibarat. Nah, tentunya dengan ini kata Imam Ghazali, kalau seminggu lagi mati, yang harus dicari itu bagaimana ilmu bisa menjadikan ilmu hati bisa menjadi muraqabah, seakan-akan diawasi oleh Allah. Ma'rifatu sifatun, bagaimana mengetahui sifat-sifat hawa nafsu, ammaratu, an-nafsul lawwamah, an-nafsul mutmainnah, dan seterusnya. Bagaimana bisa menjaga diri dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang bisa menjadikan kita manusia yang buruk. Wal i'rad an ala'i dunya, dan menghindari semua ya, keterikatan kita pada keduniaan. Wa tuzakki nafsaka 'anil akhlaqid dzamimah, dan mensucikan diri dari semua perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang tidak benar, yang kotor. Wa tastahilu, dan bersibuk diri di mahabbatillahi ta'ala wa ibadah, untuk cinta kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Wal intisafu bil awsafil hasanah, dan menjadikan perangi pada diri kita sendiri, sifat pada diri kita sendiri itu dengan sifat-sifat yang hasanah, yang baik. Wala yamuru ala abdin yawmun wa lailatun illa wa yurdimu ayyakuna mawqufi. Dan di sini Imam Ghazali memberikan penyadaran, tidak ada hari atau malam yang dilewati oleh seseorang itu dan bisa saja mungkin kematian ada di dalamnya. Bisa nggak saya nanti malam mati? Bisa, mungkin. Bisa nggak besok saya mati? Bisa, mungkin. Bisa nggak lusa saya mati? Bisa, mungkin. Makanya di sini Imam Ghazali memberikan ungkapan cari ilmu yang betul-betul bisa menjadikan kamu lebih dekat pada Allah. Itu yang terpenting dari yang penting, bukan berarti fikih, tapi penting. Gitu. Tapi ada yang lebih penting, yaitu ilmu adab yang kita pelajari sebenarnya, adab lisan. Penting sekali, bukan tak penting. Penting sekali. Ilmu muraqabah, mengetahui keburukan diri sendiri, menghindari keterikatan kepada dunia, mensucikan diri dari sifat-sifat yang buruk,
menyempurnakan apa? Ini sifat doa yang utama dari paling utama. Yang lain penting, fikir penting, kemudian nahwu sholat penting. Tapi ada yang penting gitu ya. Seminggu lagi tidur enggak? Hebat sekali. Itu siapa itu? Ya. Hajam kita itu mati. Waktu aku bisa mati. Ini pengingat ini. Tapi hati-hati. Tidak ada orang seminggu lagi, kamu seminggu lagi mati itu luar biasa. Tawakal sekali kepada Allah. Hati-hati. Artinya apa yang ada di dalam diri manusia itu tidak bisa diketahui. Baik. Ayuhal walad, ini selesai nasihat 4 yang harus ditinggalkan dan 4 yang harus dikerjakan. Selesai. Ayuhal walad, di poin berikutnya, isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida khulasa. Dengarkan dariku apa yang akan saya sampaikan, wa tafakkar fihi, dan berfikirlah hatta tajida khulasan, sehingga kamu mendapat jalan keluar. Lau annaka tuhbirta anna sultan ba'da usbu'in yajidka zahiran a'lamu annaka fi tilkal muddati la tastaqir illa bi islahi ma alimta anna nadra sultan sayaqum alaihi min al-thiyabi wal badan wal dari wal firas wal ghayriha wal an tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahima wal kalamu farqu yakfi al-kayyis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Wa in aradta ilma ahwalil qalbi fanzur ila al-ihya' wa ghayrihi min musannafati wa hadha al-ilmu fardu 'ain wa ghayruhu fardu kifayah illa biqdari ma yu'adda bi faraidillah ta'ala yuwaffiqukum Allah ta'ala hatta tuhallila. Warabi'u alla tazma'anna dunya aktsar min kifaya lisanatin kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu dzalika li ba'd hafidatihi wa qala Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa wa lam yakun yuridu dzalika li kulli hujwati bal kana yuridu liman alima anna hujwatiha dha'fan wa amma man kana sahibata yakin fa man kana yuridu aktsar min quti yaumin wa nisfin. Di sini nasihat Imam Ghazali, lau annaka ukhbirta anna sultan ba'da usbu' yajiru kazahiran dawo, seandainya ada pemerintah, misalnya kalau sekarang ya presiden atau bupati atau camat gitu ya. Kalau ini kan zaman Imam Ghazali masih kerajaan, masih khalifah gitu kan, kerajaan istilahnya. A'lamu anna fi tilkal muddah la tastagil. Misalkan kamu akan didatangi Pak Bupati misalkan, seminggu saja sudah persiapan nggak karuan. Sudah persiapan ini itu, nanti saya pakai baju apa, saya pakai seperti ini, saya pakai seperti itu, ya kan? Bi islahi ma alimta anna sultan saya qawadai, karena nanti Pak Bupati akan lihat saya seperti ini, saya seperti itu, begini dan begitu. Minatnya wal badan wadda wal firas wal bayya wal an tafakkar, dan sekarang tafakkar, pikirkan ila ma asyartu bihi fa innaka fahima, akan apa yang akan aku tunjukkan maka sesungguhnya bisa dipahami. Wal kalamul fardu yakfil kais, jadi ungkapan yang tunggal itu cukup bagi orang yang cerdas. Itu tidak usah diulang-ulang. Jadi artinya apa? Kalau kita saja yang didatangi pemerintah seperti itu, kenapa kita datang kepada Allah kok
belgedes, tak jelas, malah ngantuk, ada yang sholat ngantuk, ada, bahaya tuh kalau ngantuk. Maka harus hati-hati, sholat jangan ngantuk, kalau ngantuk, wudhu lagi sholat lagi ya. Nah itu seperti itu, istilahnya apa? Istilahnya adab kita kepada Allah itu harus diperbaiki. Jangan asal-asalan, jangan asal-asalan. Maka Allah berkata dalam hadis Rasulullah, Inna Allah, sesungguhnya Allah, Nabi menyampaikan dalam hadisnya di sini, Inna Allah la yanzuru ila suwari. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian. Wala ila amal, bahkan tidak melihat amalan-amalan kalian secara zahir. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyah. Akan tetapi dilihat dari amalan-amalan batin. Ya, niat kalian. Maka di sini Imam Ghazali memberikan poin wa in arata ilma aqwalul qalb fanzur ila al-ihtiyat. Jika kamu ingin belajar kondisi-kondisi hati atau ilmu-ilmu tentang hati, fanzur ila al-ihtiyat. Maka belajarlah pada Ihya Ulumuddin. Bahwa ini dan juga kitab-kitab yang lain, ada Ihya Sa'adah, ada Kasyafatul Qulub, ada Mizanul Amal. Ini kitab-kitab yang luar biasa dari kitab-kitabnya Imam Ghazali. Min musannafat, dari karangan-karangan wa hadzal ilmu fardhu ain. Seperti yang saya katakan, ilmu ini, ilmu batin ini, ilmu untuk adab ini adalah ilmu yang fardhu ain. Wa ghairu fardhu kifayah, dan yang lain itu fardhu kifayah. Illa miqdari ma yu'addi bi fardhu. Kecuali pada kadar yang mana bisa menuntaskan atau bisa melaksanakan apa yang menjadi fardu yang dilaksanakan kepada Allah Ta'ala. Yuwafiqu Allah Ta'ala hatta tuhassunahu, yang mana Allah memberikan taufik kepadamu sehingga kamu bisa menghasilkan. Warabi, dan yang keempat, Allah tajma'a minad dunya aktsaru min kifayati sana. Jangan kamu mengumpulkan harta benda ya sampai untuk 1 tahun ke depan. Sehingga Rasulullah di sini menyampaikan, kamakan Rasulullah SAW yuridu dari karibah di hubrati wa qala Allahumma ja'alhu ta'ali Muhammad. Jadi Rasulullah menyiapkan harta benda untuk sebagian orang yang ada di rumahnya itu ya, dengan persiapan yang secukupnya gitu, tidak mewah-mewah. Allahumma ja'alhu ja'ali Muhammad kafafan. Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah makanan atau bahan-bahan pokok primer yang ada pada keluarga Nabi Muhammad ini kafafan, yang berkecukupan. Seberapa dibutuhkan itulah yang diberikan, tidak kurang juga tidak lebih gitu kan. Walam yakun yuridu dzalika li kulli hujurati bal kana yuridu man alima anna fi qalbiha dhafan. Ya, akan tetapi tidak semua diberikan seperti ini gitu kan. Tapi itu hanya diberikan pada yang hatinya lemah. Ini membahas tentang istrinya Rasulullah yang hatinya lemah. Wa amman kanat sahibata yakin, dan siapa yang tidak seperti itu, yang betul-betul yakin, maka yuhibbullah aktar, maka Rasulullah tidak menyiapkan apa namanya uang belanjanya itu ya, uang untuk bisa belanja itu tidak sampai setahun, bahkan sebulan tidak, tapi sehari semalam. Yaumin wa nisfin. Jadi kadang ada, kadang tidak. Kalau nggak ada ya puasa kata Rasulullah. Ini luar biasa. Kita lanjutkan. Ayyuhal walad, ini katabtu fi hadzal fasli multamasatika. Sesungguhnya aku menulis dalam risalah ayyuhal walad ini, dalam bab ini multamasatika.
apa-apa yang harus kamu ketahui dan kamu harus mengerti. Fayal bagi mereka anta'amal biha. Maka seharusnya kamu mengerjakan apa yang ada di dalam ini, risalah ini. Wala tansa fihi, dan jangan lupa untuk mendoakan, untuk mengingat saya, maksudnya Imam Ghazali di sini, fi shalihi du'aika, pada doa-doamu. Wa amma doa, dan ada pun doa. Dan di awal kemarin bahwasanya orang yang meminta nasihat ini juga meminta doa, ya, meminta doa daripada Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali mengatakan, wa amma doa, dan doa yang kamu minta Allah bisa minni fatluhu, maka mintalah sehat pada doanya orang-orang yang baik, doanya orang-orang yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, pada ulama, pada asatidz, pada kiai dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, waqra hadzal du'a fi awqatika, dan bacalah doa ini pada waktu-waktumu khususan, ya, pada khususnya aqaba shalawatika, setelah sholatmu. Jadi setelah sholatmu, kalau kamu bisa baca doa ini dari doa dari Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Wa'ad, silahkan baca doa ini. Alhamdulillah. Jadi ini kita sudah selesai. Mari kita baca doa ini. Kita baca doa di kitab ini, karena ini adalah kitab yang menutup kitab ini. Ini kita sudah selesai dari kitab Ayyuhal Wa'ad. Seperti yang saya katakan di awal, bukan selesai ditinggal, tapi selesai kita cari terus-menerus. Selesai ditelaah menerus dan diangkat. Dan ini nggak bakal selesai. Bahkan buat saya sendiri, waktu satu nggak selesai. Karena ini PR berat. Seperti yang saya katakan, ini PR berat. Kita Ayyuhal Wa'ad ini PR berat. PR berat sekali. Dan selesai itu. Harus dipelajari terus, harus diingat-ingat terus, harus diangan-angan terus. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi saya katakan ini kita kecil, tapi sangat tegas, memohon sangat mencekik lahir kita supaya kita betul-betul konsentrasi penuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari dalam kitab ini menjadi barokah dan menjadi manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma ya wajibal wujud wa ya wahibal khairi wal wujud, iqdi alaina anwar rahmatik. Ya Allah, dan yang pasti wujud, yang pasti ada, yang eksis. Ya wahibul khair wal wujud, ya Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan dan memberikan semua kebaikannya kepada makhluk. Iqdi alaina wa rahman, berikan kami limpahan cahaya dari kasih sayang. Wa yassir lana al-wusul, dan mudahkanlah kami al-wusul sampai ila kamal ma'rifatika, pada kesempurnaan pengetahuan terhadapnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah. Tidak ada keilmuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Wala ma'rifata lana illa ma 'allamtana, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ilhamkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu minan ni'mati, dari kenikmatan tamam, kesempurnaan nikmat itu. Wa minal ismati, dan dari perlindungan dawamaha, terus menerus dilindungi, terus menerus diberikan perlindungan. Wa min rahmati, dan dari kasih sayang syumulaha, kesempurnaannya, keluasannya. Wa minal afiyati usulaha, dan dari afiat, kesehatan, usulaha, ditetapkan kesehatannya. Wa minal aishi arbadahu, dan dari hidup arbadahu yang paling mudah, dimudahkan kehidupannya. Wa minal umri as'adahu, dan dari umur
usia yang dibahagiakan, menjadi bahagia. Wa minal ihsani atamau, dan dari perbuatan-perbuatan baik atamau yang disempurnakannya. Wa minal in'am, dan dari kenikmatan-kenikmatan a'ammahu yang seluas-luasnya. Wa minal fadli a'tabahu, dan dari keutamaan yang paling manis, yang paling segar. Wa minal lutfi anfa'ahu, dan dari kasih sayang belas kasih yang paling manfaat. Wa minal afwi, dan dari pintu maaf, dari pengampunan ajma'ahu, dari keseluruhannya. Wahab Allahumma kun lana wa la takun alaina, jadilah penolong kita dan jangan jadi perusak kita. Kun lana wa la takun alaina. Allahumma kun lana bisa'adati adana. Tutuplah usia-usia kami dengan kebahagiaan. Wahab bil ziyadati amalan, dan berikanlah tambahan atas apa yang kami cita-citakan. Wa qabil bil afiyati qulubana, dan berikanlah kami sehat walafiat dalam perjalanan kami, dalam siang kami dan dalam sore kami. Waj'al ila rahmatika masirana wa amalana, dan jadikanlah kasih sayang rahmatmu masirana, cita-cita kami dan perjalanan kami. Wasbuk sijala afika ala dhunubina, dan siramlah kami dengan ampunan maghfirahmu atas dosa-dosa kami. Wa munna alaina bi islah, dan teruslah berikan kami kekuatan untuk terus bisa membenahi ayat-ayat kami. Wa ja'al taqwa zadana, dan jadikanlah takwa itu sebagai bekal kami. Wa fi dinika istihadana, dan dalam agama sebagai istihad kami, usaha kami, upaya kami. Wa alaika tawakkalna wa imanna, dan kepadamu lah kami bertawakal, kami bersandar. Wa ilaika ridwanika ma'afina, dan pada ridwanmu kami kembali, kami berharap. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, tetapkan kami pada manhaj yang istiqamah, yang lurus. Wa ahlil darul muqamah, dan berikan kami tempat kembali yang lurus, yang baik. Wa aidna fi dunya, dan hindarilah kami, jauhkanlah kami di dunia min mujibatin nadamah, dari segala penyebab yang menyebabkan penyesalan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa khaffif, dan ringankan anna siqal al-awzar, ringankan bagi kami beratnya dosa-dosa. Warzuqna aisyal abrar, dan berikanlah kami kehidupan bagaikan kehidupan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Waqfina, dan jauhkan kami, cukupkan kami, wasrif, dan hindarkan kami anna syarrul asrar, dari kami seluruh perbuatan-perbuatan buruk, orang yang buruk, orang yang jahat, baik ada yang bagai dan fujjar, dan tipu daya, trik daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang bermaksiat. Wa'atik riqabana, dan selamatkan, bebaskan kami, wariqaba abana, dan juga bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, ummahatina, nenek-nenek kami, ibu-ibu kami, wa ikhwana minnar, dan saudara-saudara kami dari api neraka. Birahmatika, dengan rahmatnya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Maha, yang Maha Agung, yang Maha Pengampun, ya Karim, ya Sattar, yang Maha Mulia, yang Maha menutupi segala dosa, segala aib, ya Halim, yang Maha Pengatur, yang Maha Penyabar, ya Jabbar, yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim